Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi kelas 4, ya. Kita lanjut pelajaran TIK-nya. Kemarin kita sudah belajar gimana caranya membuka aplikasi Microsoft Word. Ada dua cara kemarin, ya. Ada cara simple, ada cara yang rada nggak simple. Tapi sebenarnya dua-duanya simple. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Microsoft Word-nya. Kita lihat di sini. Di sini ini tampilan muka dari Microsoft Word tanpa tulisan ini, ya. Ini harusnya kosong nih. Kalau seandainya kita masuk tampilan awal. Contoh misalnya kayak gini nih. Mana contoh awalnya ya? Nih, kita lihat. Nah, ini tampilan awal nih, kosong, nggak ada apa-apanya. Ini tampilan awal. Oke, kita close aja. Nah, sekarang kita belajar tentang icon-icon yang ada dalam Microsoft Word. Contoh misalnya kita hari ini belajar nih. Ini apa nih? Dokumen 1 nih, lihat dokumen 1. Ini apa nih? Ini namanya title bar atau judul. Ya, dokumen 1 ini dokumen default namanya. Kalau kita buat dokumen, kita buka Microsoft Word, itu nanti tulisannya akan dokumen 1 kayak gini. Nanti ini dokumen 1 ini kita bisa ganti. Misalnya dokumen ini kita save. Namanya apa misalnya? Misalnya tugas TIK. Ini nanti kita save, kita ganti jadi tugas TIK. Caranya gimana? Nanti kita pelajarin. Ya, yang jelas ini namanya dokumen 1, yang ini namanya title bar. Nih yang ini nih. Ini ya, title bar yang ini. Oke, saya tarik deh bentar. Saya tarik. Ini namanya kok ini? Yang ini. Nah, ini namanya title bar, judul. Kemudian kita belajar nih yang ini. Ini namanya apa? Ada file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review dan sebagainya. Ini namanya tab. Ya, itu namanya tab. Yang mana sih? Nih, ada file. Kemudian ada home, ada insert, ada draw, ada design, ada layout. Terus sampai sini ini namanya tab. Ya, tab home, tab insert itu namanya tab. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud tab? Ya, kita lihat apa yang dimaksud tab. Nah, ini dia. Tab adalah kumpulan dari komponen-komponen. Nah, ini ada dua nih, ada kumpulan dari komponen-komponen yang menampung dan mengelompokkan grup-grup yang berisi tombol-tombol perintah. Nah, tab adalah kumpulan dari komponen-komponen. Nah, lihat di sini ada dalam tab ini insert kan ada komponen-komponen ini. Nih, dimaksud komponen nih, di dalamnya sini banyak. Nah, di dalam sini dikelompokkan lagi dalam grup-grup. Nih, ada grup page nih. Ini kan ada garis nih. Nah, ini namanya grup page. Ini nih ada lagi garis. Ini grup table. Terus ini ada garis lagi. Ini namanya yang dalam sini nih grup illustration dan seterusnya. Dikelompokkan. Isinya apa sih? Isinya itu tombol perintah. Misalnya kita mau ke draw, kita mau gambar misalnya. Kalau desain nih kita tinggal lihat desain layoutnya kayak gimana. Kemudian misalnya kita mau insert table, kita tinggal klik, nanti muncul mau tablenya mau berapa gitu misalnya. Ya, jadi tab adalah kumpulan dari komponen-komponen yang menampung dan mengelompokkan grup atau mengelompokkan grup-grup yang berisi tombol perintah. Ini semuanya di dalamnya ada tombol perintah semua nih. Misalnya, ini kita blok. Misalnya kita mau bikin miring hurufnya. Nah, ini tinggal klik. Nah, itu namanya diperintah. Diperintah apa? Nih tulisan yang ini biar miring. Misalnya kita mau nggak bikin miring, kita lurusin lagi. Nah, kita tinggal kasih perintahnya doang, lurusin. Misalnya mau kita bikin ada garis bawahnya. Nah, kita bikin tuh jadi ada garis bawahnya. Ya. Ini namanya tombol perintah. Nah, kita tinggal perintah doang.
Kemudian di dalam tab ini, nih di dalam tab ini ada yang namanya tab file. Kemudian ada yang tab home, ada yang tab insert, ada yang tab page layout. Nah, kita belajar sekarang tab file. Nih yang ini. Ya, yang ini file berisi perintah-perintah umum yang ada dalam setiap aplikasi seperti new, open, save, dan exit. Kita lihat ya, bener nggak? Kalau di dalam tab file ini ada yang namanya new, open, save, dan exit. Kita lihat. New ada, open ada, exitnya mana? Nih, di sini. Atau di sini, close. Exit sama close sama-sama keluar. Ya, berarti bener nih. Tab file berisi tentang perintah-perintah umum seperti new, open, save, dan exit. Kita lihat lagi kalau nggak percaya. Nih, ada new, open, kemudian ada save, ada print, ada export, close, dan lain-lain. Ada di dalamnya, berarti benar. Tab file berisi menu-menu ini nih. Kemudian tab home berisi perintah-perintah standar dalam pengolahan kata. Nih, home. Perintah standarnya apa? Misalnya paste. Kita misalnya mau copy. Nih, kita mau copy, kita blok semuanya. Kita pencet klik kanan, kita copy misalnya. Kemudian kita mau paste di mana? Nih di bawah sini misalnya. Tinggal pencet paste. Nah, dia muncul. Tab home. Ini sama. Kenapa nomornya 5? Karena saya pakai numbering. Ya, jadi dia otomatis. Itu misalnya kalau saya nggak pakai numbering ya nanti dia bisa ini sendiri. Misalnya kita paste lagi, nanti nomornya hilang. Kita kok maaf masih nih dia. Nah, nanti nomornya hilang. Kok balik lagi numberingnya. Tar. Nah, ini aja deh biar gampang. Nih kita copy misalnya. Nih, kita copy. Kita paste di sini. Nah, sama kan? Nah, jadi tombol home ini berisi tentang perintah-perintah standar. Ada lagi yang format painter. Kemudian nih, perintah standar juga termasuk kita bold. Bold itu kita kerengin nih, tebelin hurufnya jadi tebel. Ini kan nggak tebel nih. Kita block. Nah, jadi tebel dia. Beda kan sama yang atas? Kita balikin dulu. Nah, terus ada yang namanya nih A gede, A kecil. Ini fungsinya buat gedein huruf sama ngecilin huruf. Misal, ini kan segini. Kita mau gedein jadi 16 tuh. Kita kecilin jadi 12 lagi. Nih, lihat ininya. Kita gedein dia jadi 16. Nah, ini gede. Makin gede dia makin ini ya hurufnya, jenis hurufnya. Ini kita kecilin. Nah, 14. Kemudian kita ke tab insert berisi perintah-perintah untuk menyisipkan gambar, simbol, tabel, grafik, dan nomor halaman dokumen. Kita lihat tab insert, bener nggak berisi tentang menyisipkan gambar sama simbol? Betul, di sini ada picture. Kita mau ambil gambar gitu, misalnya kita mau masukin gambar, tinggal pencet picture. Kemudian kita mau ambil simbol. Nih di simbol nih, ini simbol semua nih. Ada shape, terus ada simbol, ada equation, ada di sini semua di insert. Kemudian ada table juga nih tadi, grafik yang ini nih, grafik smart art, bisa chart, bisa smart art, bisa 3D model. Ini grafik juga nih. Kalau yang Microsoft Word-nya sudah yang 2019, pasti nanti ada yang ini nih, begini bentuknya. Kalau yang masih 2017 mungkin tampilannya nggak seperti ini. Kemudian kita pindah lagi ke tab page layout, berisi perintah-perintah untuk mengatur tata letak atau halaman dokumen. Nih, layout. Misalnya size-nya berapa, hurufnya jenis kertasnya kita mau apa, legal A4, kemudian letter. Ini legal kertas HVS, setahu saya nih HVS ukurannya. Kemudian ini kertas A4, ini kita bisa atur.
Kemudian nanti kita mau bentuk gimana orientationnya. Kalau ini kan tampilannya lurus nih. Kalau kita bikin orientationnya mana tadi ya, layout. Nah, kita orientationnya kita ganti, misalnya ke landscape. Nanti dia akan miring kertasnya, tuh, lebar. Ya. Kalau tadi kan potret itu lurus, tuh potret. Kemudian tadi kita sampai mana, nomor 4. Ini kan tadi ya. Olah kata. Dah, kita sampai sini aja dulu nih, sampai nomor 4. Jadi hari ini ada 5 istilah nih yang kita dapat. Pertama, tab. Tab itu kumpulan dari komponen-komponen yang menampung dan sebagainya. Kemudian tab file berisi tentang A, B, C, dan segala macam dah. Ini bisa dibaca sendiri ya di dalam video nanti ya. Atau di bukunya juga nanti ada. Di bukunya nanti ada. Nah, jadi di video ini silahkan nanti di kolom komentar kalian tulis lagi apa itu tab file, kemudian apa itu tab home, apa itu tab insert, apa itu tab page layout. Kemudian apa yang dimaksud dengan tab? Berarti nanti jawabannya ada 5. Misalnya gini cara jawabnya. Kalian sudah nonton videonya? Kemudian kalian tulis nama kalian, misalnya Muhammad. Nah, di Muhammad, enter. Kemudian nomor 1, tab file berisi bla 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 bla. Nomor 2, tab home berisi bla 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 bla. Sampai ada nanti ini kan ada 4 nih. Kemudian ditambah 1 nih yang ini, tab. Jadi catatan kalian itu tidak ada di buku, tapi catatan kalian nanti ada di kolom komentar di YouTube. Oke? Karena di YouTube nanti Bapak lebih mudah untuk koreksinya, untuk kontrolnya. Misalnya siapa yang ngerjain, atau siapa yang sudah nonton, siapa yang sudah belajar. Nah, nanti catatannya kan ada tuh. Nah, itu nanti jadi nilai keaktifan kalian semua. Kalau kemarin-kemarin kan ada yang kirimin satu-satu, ada yang terlewat. Kadang-kadang ketiban, WhatsApp-nya sudah hilang gitu misalnya. Sekarang di kolom komentar jadi lebih mudah saya untuk mengontrolnya ya. Oke, cukup sekian. Videonya cuma lumayan panjang nih, 12 menit nih. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi barokah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.